Senyum Pak. Senyum Pak. Pak lurus Pak. Ada Pak. Tolong barangkali singkat saja untuk penjelasan lengkapnya nanti sesudah seluruh rangkaian acara U20 selesai. Hari ini adalah hari pertama, besok masih ada kelanjutannya dari KTT U20. Ada beberapa hal yang tadi barangkali bisa saya sampaikan di sini. Pertama, hampir semua wali kota, perwakilan yang hadir menyadari kenyataan bahwa peran pengelola kota, pimpinan kota di dalam menangani masalah-masalah besar makin hari makin meningkat. Peran mereka terbukti ketika 2 tahun kemarin penanganan COVID di berbagai tempat di seluruh dunia. Pengalaman tukar pikiran, saya termasuk yang mengikuti bersama konferensi-konferensi virtual yang kita lakukan. Waktu itu banyak dipimpin oleh ketua C20 yaitu Mayor Eric Garcetti, di mana saya sebagai wakil ketua dan Gubernur Tokyo sebagai wakil ketua. Di sana terjadi pertukaran pengalaman dari berbagai wali kota seperti wali kota Milan, wali kota Seoul yang lebih dulu mengalami COVID, dan kemudian pengalaman itu digunakan untuk handling permasalahan-permasalahan COVID di kota-kota kita. Karena itu di banyak tempat responnya menjadi lebih cepat. Nah, ini tadi sempat diungkapkan juga bahwa perannya menjadi makin besar karena jaraknya dekat dengan masalah dan jaraknya dekat dengan solusi. Lalu hari ini kita menyelesaikan komunike yang sudah dibahas beberapa waktu, dan di dalam komunike besok akan kita sampaikan ada 3 hal penting yang kita akan sampaikan kepada G20. Pertama adalah pentingnya lebih besar investasi di bidang kesehatan dan perumahan untuk bisa mempercepat recovery ekonomi. Dan kita dalam diskusi tadi sampaikan pentingnya memanfaatkan recovery ini untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan, pembangunan yang lebih memberikan kesempatan yang setara kepada semua. Kemudian yang kedua adalah pentingnya untuk segera mengadopsi pendekatan berkelanjutan, khususnya di dalam transisi pemanfaatan energi dan di dalam pemanfaatan mobilitas penduduk di dalam kawasan urban. Yang ketiga adalah pentingnya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan di masa depan, karena kita mengalami transformasi dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru, banyak kebutuhan-kebutuhan baru atas skill dan pendidikan yang bisa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, ada di dalam percakapan tadi juga concern yang disampaikan tentang makin hari kita diambang krisis terkait dengan tingginya harga minyak, tingginya harga energi, tingginya harga makanan, dan itu berdampak mulai dirasakan banyak negara. Dan mereka tadi menyampaikan penting bagi kita semua untuk mulai mengantisipasi ini dan menyampaikannya kepada level G20. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa pertemuan U20 adalah bagian dari persiapan menuju G20. Saya mengikuti U20 yang pertama kali tahun 2018 di Buenos Aires, dan gagasannya waktu itu adalah para perdana menteri dan para presiden, banyak yang sebelumnya adalah wali kota, sebelumnya adalah gubernur, yang mereka melihat banyak tantangan tingkat nasional, eksekusinya di tangan wali kota dan gubernur. Karena itu
Presiden Argentina pada waktu itu mengusulkan U20 dan ini kemudian berjalan kali kelima. Nah, pada pertemuan kelima ini kita semua merasakan bahwa masukan-masukan dari level urban untuk G20 dipandang sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dalam 4 perjalanan ke depan. Jadi kami berharap nantinya komunike yang berhasil disusun di sini bisa menjadi masukan untuk summit G20 yang akan berlangsung di bulan November. Lalu perlu saya sampaikan di sini bahwa U20 ini dihadiri oleh para wali kota baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari dalam negeri hadir juga wali kota seperti dari Padang, dari Palu, dari Medan, kemudian juga wakil wali kota Surabaya, dan banyak wali kota-kota lain yang mengirimkan delegasinya untuk ikut bersama dalam pertemuan ini. Jadi Jakarta memfasilitasi bukan saja Jakarta dan Jawa Barat sebagai co-host, tapi juga kota-kota lain untuk terlibat langsung. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa. Jangan lupa subscribe ya.